Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kahla Putri Revani. Saya berasal dari SMA Negeri 14 Jakarta di kelas 11-7. Saya merupakan siswa dengan nomor presensi 15. Nah, hari ini saya akan membahas tentang masalah sosial dan akan membahas salah satu kasus yang menjadi masalah sosial. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu tentang kasus ini, yaitu kasus tentang mahasiswa Universitas Udayana yang menjadi korban perundungan. Nah, jadi nama mahasiswa itu adalah Timothy Anugrah Saputra, yang merupakan mahasiswa Universitas Udayana yang diduga menjadi korban perundungan. Nah, peristiwa ini tuh ramai setelah kematiannya menimbulkan dugaan bahwa perundungan itu menjadi salah satu pemicu. Nah, jadi pada tanggal 15 Oktober 2025 di area kampus FISIP Universitas Udayana atau UNUD, diduga Timothy ini melompat dari gedung. Setelah kematian Timothy, beredar juga tangkapan layar percakapan grup chat mahasiswa Universitas Udayana yang diduga berisi ejekan, hinaan, dan candaan terhadap Timothy. Bahkan setelah kematian Timothy, pelaku masih tetap memberikan ejekan atau hinaan terhadap Timothy. Nah, kasus ini tuh memicu kecemasan luas. Jadi, publik dan masyarakat ini menyoroti budaya perundungan di lingkungan kampus, dan banyak pihak menyerukan kampus agar membersihkan pelaku-pelaku tersebut dan memberi sanksi tegas, dan juga menyerukan kampus agar bersih dari perundungan. Lalu, apakah kasus Timothy ini merupakan masalah sosial? Mari kita bahas. Jadi, aku akan bahas dulu arti dari masalah sosial dulu. Jadi, masalah sosial ini adalah suatu kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap menyimpang dari nilai dan norma sosial, lalu menimbulkan dampak negatif dan mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan kelompok sehingga perlu untuk diatasi. Nah, kasus Timothy ini menjadi masalah sosial karena menunjukkan juga adanya ketidakadilan sosial yang terjadi di lingkungan kampus. Perundungan yang dialami Timothy ini nggak hanya tindakan individu ke individu, tetapi mencerminkan pola subordinasi dan dominasi. Nah, mari kita bahas tentang subordinasi dan dominasi. Pertama, subordinasi. Apa itu subordinasi? Jadi, subordinasi ini adalah ketidakadilan sosial yang dimana artinya itu pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Jadi anggota kelompok mayoritas atau minoritas ini diperlakukan secara tidak seimbang. Nah, dalam konteks ini kasus Timothy ini tuh merupakan salah satu mencerminkan subordinasi, teman-teman, karena korban atau Timothy ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah secara sosial oleh kelompok pelaku. Nah, candaan, hinaan, dan perlakuan dalam bukti tangkapan layar ini itu merupakan perlakuan merendahkan yang membuat korban ini dianggap tidak punya posisi untuk membela diri. Dan pola ini tuh menunjukkan bahwa kelompok yang lebih kuat secara sosial ini merasa berhak menentukan nilai dari orang lain dan berhak melakukan apapun yang ia mau. Yang kedua, ini tuh mencerminkan dominasi. Jadi, dominasi ini adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok yang bergantung pada hubungan sosial. Jadi kayak kelompok lain itu tuh memegang kekuasaan atau sewenang-wenang lah kekuasaan. Mereka memakai kekuasaan mereka secara sewenang-wenang. Nah, kenapa sih kasus Timothy ini tuh menjadi salah satu kasus ketidakadilan sosial yang dominasi? Karena kita tahu bahwa pelaku ini tuh memanfaatkan posisi sosial atau status kelompok mereka dan menggunakan kekuatan mereka seperti popularitas mereka dan kekuasaan mereka itu, menggunakan kekuasaan mereka itu untuk mengontrol narasi dan interaksi Timothy dan mereka. Jadi kelompok pelakunya ini tuh, bahkan salah satu pelaku kelompok ini tuh adalah mahasiswa kedokteran, yang dimana kita tahu bahwa mahasiswa kedokteran ini tuh dianggap mempunyai wawasan yang lebih, pokoknya mempunyai kekuasaan lah ya. Dan tetapi mahasiswa tersebut itu malah memakai kekuasaannya untuk hal yang tidak empati, yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan itu. Dan mereka itu menciptakan ruang yang menindas dan mengatur siapa yang boleh dianggap normal dan siapa yang dibuat sebagai bahan ejekan. Dan dominasi ini tuh adalah suatu
bentuk kekuasaan yang menindas yang terjadi oleh Timothy. Nah, kita lanjut ke teori. Kita bakal mengaitkan kasus ini ke salah satu teori yang aku suka, yaitu teori fungsionalisme. Nah, aku akan bahas dulu nih arti dari teori fungsionalisme itu. Jadi fungsionalisme itu, menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, sekolah memiliki fungsinya masing-masing. Dan jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Nah, berdasarkan teori fungsionalisme, ada dua pandangan dan aku akan memakai salah satu pandangannya, yaitu patologi sosial. Jadi menurut patologi sosial ini, masalah sosial itu diibaratkan sebagai suatu penyakit dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh salah satu sistema, organ, atau sel tubuh manusia yang tidak bekerja dengan baik. Jadi maksudnya, semua lembaga masyarakat ini itu merupakan satu kesatuan tubuh manusia, dan jika salah satu lembaganya itu tidak berfungsi dengan baik atau ada suatu penyakit, maka semua yang ada dalam tubuh manusia itu, atau semua yang lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu tidak akan bekerja dengan baik, seperti itu. Nah, jadi kan dari sudut fungsionalisme, setiap lembaga itu harusnya berjalan seimbang kan, dan menjaga keteraturan sosial. Tetapi perundungan ini yang terjadi di lingkungan kampus itu merupakan disfungsi, yaitu sesuatu yang merusak keseimbangan. Dan kasus Timothy ini menunjukkan bahwa sistem di kampus gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Yang pertama, kampus gagal menjalankan fungsinya sebagai perlindungan mahasiswa, di mana kita tahu bahwa kampus ini merupakan ruang aman untuk mahasiswa. Tetapi dengan masih adanya kasus seperti ini, maka dipertanyakan nih, mengapa kampus yang menjadi ruang aman itu masih ada kasus perundungan gitu. Lalu yang kedua, gagalnya pembinaan karakter terhadap mahasiswa. Dan ini juga pertanyaan kedua, mengapa lingkungan kampus yang menjadi salah satu kampus ternama itu masih gagal untuk membina karakter mahasiswa, yang bahkan mahasiswanya itu masih melakukan perundungan dan tidak berempati terhadap mahasiswa lain. Lalu yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap norma sosial yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, jadi ketika salah satu bagian sistem rusak, akibatnya muncul ketidakharmonisan dan juga konflik sosial seperti kecemasan publik, keresahan mahasiswa, dan rusaknya nama baik institusi. Nah, lanjut, kita akan cari tahu faktor atau penyebab masalah sosial ini. Nah, salah satu yang akan aku highlight adalah faktor sosial dan budaya. Kenapa sih faktor ini paling kuat pada kasus Timothy? Jadi, menurut saya, budaya senioritas, keras, atau toxic competition itu menjadi perilaku yang dianggap sebagai cuma bercanda gitu. Maksudnya kayak dinormalisasikan gitu, teman-teman. Dan juga masih adanya budaya penormalisasian ejekan sebagai candaan, tekanan sosial untuk diterima kelompok, lingkungan kampus yang kurang empatik, dan minimnya edukasi kesehatan mental. Nah, satu lagi, di banyak lingkungan kampus, termasuk Universitas Udayana, itu ternyata perilaku mengejek, mengolok, atau merendahkan ini sering dianggap sebagai cuma bercanda, atau seperti udah biasa gitu di kampus. Padahal normalisasi seperti ini tuh membuat pelaku merasa dibenarkan, lalu korban itu dianggap lebay kalau tersinggung, dan juga lingkungan sosial tidak peka terhadap kekerasan verbal, yang akhirnya menyebabkan ketakutan mental dan juga traumatis terhadap korban, yang menyebabkan korban bahkan mengakhiri hidupnya. Dan budaya-budaya ini tuh bikin perundungan itu dianggap sebagai hal yang dampaknya kecil gitu, padahal bahkan bisa mengakhiri kehidupan seseorang. Baik, itu saja yang akan aku bahas. Jadi kesimpulannya, kasus Timothy ini menunjukkan bahwa perundungan itu bukan sekadar tindakan individu, teman-teman, tetapi hasil dari lingkungan sosial dan budaya yang masih bermasalah. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa ada ketidakadilan sosial seperti subordinasi dan dominasi yang dibiarkan hidup di ruang kampus. Normalisasi candaan kasar, tekanan kelompok, rendahnya empati, serta lemahnya sistem perlindungan kampus itu memperparah kondisi sampai akhirnya menimbulkan tragedi. Dan kasus ini menjadi bukti bahwa lingkungan pendidikan yang seharusnya aman justru malah menjadi tempat kekerasan psikologis bagi seseorang ketika nilai dan norma sosial itu tidak ditegakkan. Nah, dari kasus Timothy ini, semoga kasus ini tuh membuka mata semua orang bahwa perundungan itu bukan hal yang remeh, tetapi hal yang harus dianggap penting dan juga dilakukan upaya-upaya preventif gitu.
Dan semoga semua orang tuh tahu bahwa kesehatan mental seorang itu tidak boleh dianggap remeh. Dan dari sini kita berharap tidak ada lagi korban yang mengalami hal yang serupa. Dan juga semoga untuk almarhum Timothy ditenangkan di alam sana, dan juga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan semoga pelaku-pelaku yang melakukan perundungan itu diberikan sanksi yang tegas dan menyadari kesalahannya dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan tersebut. Seperti itu. Baik, cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai generasi muda, kita tahu bahwa perundungan itu bukan hal yang menjadi hal yang dianggap keren gitu, tetapi hal yang seharusnya kita hindari dan kita berikan informasi lebih lanjut tentang perundungan dan kesehatan mental. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.